Sepatu daily trainer atau buat latihan lari sehari-hari dari Mizuno terenak yang Runhood pernah coba. Mizuno Wave Rider 26 atau Mizuno Wave Rider 26. Eits, kalau kalian udah pernah lihat video kita yang satu lagi, jangan skip dulu karena kali ini kita bakalan bahas sepatu ini dengan jenis upper yang berbeda. Yes fams, karena di seri Wave Rider 26 Mizuno ngeluarin dua pilihan tipe upper. Yang perbedaannya nih cukup signifikan. We'll find out more in a bit, tapi sebelum itu klik subscribe dulu dan juga turn on post notification supaya kalian gak ketinggalan gear review terbaru dan juga informasi-informasi seputar dunia lari. What's up Runhood family, welcome to Runhood Running Gear Review. Seperti yang tadi kita udah spill di depan, yes, kali ini kita bakalan ngebahas sepatu terbaru dari Mizuno di bulan Oktober 2022, yaitu Mizuno Wave Rider 26. Kalau kalian udah nonton video kita tentang gear review Wave Rider 26, jangan skip video ini karena kita bakalan bahas di tipe pilihan upper yang lain nih fans ya. Nah, kalau misalnya kalian belum sempat nonton, kalian bisa langsung klik di sini untuk tahu perbedaannya. Di Wave Rider 26 ini Mizuno emang kasih dua pilihan tipe upper nih fams untuk para pelari. Menarik banget kan ya? Sepatu yang gue pegang ini adalah Wave Rider 26 yang pakai tipe upper namanya Smooth Stretch Woven. Sedangkan di satu lagi yang Wave Rider 26 dengan PU Printed Mesh upper ini punya bahan upper yang berbeda. Ini adalah jadi salah satu keunikan Wave Rider 26. Kira-kira perbedaannya di mana sih? Sekalian kita langsung kasih lihat ke kalian ya. Nah ini adalah Wave Rider 26 dengan upper PU Printed Mesh. Kalau kita pegang aja seperti ini, bahan yang Printed Mesh ini sedikit lebih kasar dibandingkan dengan yang Smooth Stretch Woven. Di yang Printed Mesh ini kelihatan lebih firm bagian uppernya dan less stretchy. Jadi kalau misalnya kita coba nge-stretch bagian uppernya gitu ya, ini agak sedikit lebih stiff atau lebih kaku. Sedangkan untuk yang Smooth Stretch Woven ini jauh lebih stretchy dibandingkan yang ini gitu ya. Tapi jangan salah, dua-duanya ini punya keunggulan yang berbeda. Ada poin-poin plusnya kenapa Mizuno kasih dua pilihan tipe ini supaya pelari juga bisa pilih sepatu Wave Rider 26 ini dengan lebih nyaman. Karena ini sedikit lebih stiff, jadi bagian atasnya kalau dipakai ini lebih ngunci kaki kita di bagian atas. Sedangkan kalau yang Smooth Stretch Woven ini jauh lebih enak gitu ya dipakai, terutama untuk mungkin kalian yang kakinya itu tipenya lebar gitu ya. Jujur gue sendiri adalah tipe kaki yang lebar, jadi gue lebih memilih untuk pakai Wave Rider 26 yang bagian bahan uppernya itu Smooth Stretch Woven yang ini dibandingkan Wave Rider 26 yang bahan uppernya adalah PU Printed Mesh. Balik lagi, ini semua tergantung selera gitu ya. Kekurangannya dari yang Smooth Stretch Woven ini adalah ini tidak se-breathable bahan upper yang PU Printed Mesh. Kita senang banget ya karena Mizuno emang dengan belak-belakan ngasih tahu apa sih kelebihannya dan apa sih kekurangannya supaya consumers atau pelari juga bisa milih sepatu yang memang cocok buat kakinya mereka gitu ya. Nah, satu lagi bagian uppernya mungkin ini sedikit tips buat cewek-cewek atau mungkin cowok-cowok juga kali ya yang seneng banget pilih sepatu lari berdasarkan warnanya. Nah, kalau yang PU Printed Mesh ini warnanya terbatas gitu ya, cuman satu color atau satu warna di bagian uppernya. Sedangkan kalau yang Smooth Stretch Woven ini bagian uppernya tuh ada kayak gradasi warna lah bisa dibilang. Ada bagian motif wave-nya di bagian atas gitu ya yang punya warna berbeda. Sedangkan di bagian dalamnya ini juga ada perbedaan warna atau gradasi warna yang cukup signifikan. Jadi yang Smooth Stretch Woven ini adalah seri warna Dewberry White. Sedangkan yang PU Mesh upper yang kita punya sekarang ini adalah Snow White. Cukup dengan ngebaringin bagian uppernya. Kita sekarang mau balik lagi ke Mizuno Wave Rider 26 dengan tipe Smooth Stretch Woven upper nih ya. Karena ada juga fitur-fitur menarik selain bagian uppernya. Banyak improvement di Mizuno Wave Rider 26 dibandingkan Mizuno Wave Rider 25. Terutama nih fans di bagian midsole-nya. Teknologi di bagian midsole yang signifikan banget adalah teknologi khas Mizuno, yaitu Mizuno Energy Return. Ini menarik banget karena di Wave Rider 26 ini Mizuno ngebuat bagian midsole-nya lebih tebal sekitar 2 mm. Jadi kalau dibandingin sama teknologi Mizuno Energy Return di Wave Rider 25, sepatu ini punya
cushioning yang lebih banyak, itu sekitar 17% lebih banyak dibandingkan Wave Rider 25. Sedangkan kalau ini kita bandingin nih sama teknologi midsole Mizuno yang mereka sebut dengan U4IC, Mizuno Energy ini bisa kasih energy return yang lebih besar sebanyak 15%. Sedikit informasi tentang stack height-nya, ini ada di range 25,5 sampai 26. Selain teknologi Mizuno Energy, mereka juga kasih design wave yang lebih tajam nih fams di bagian midsole-nya. Kalau kalian bisa lihat, ini guratan-guratannya lebih banyak dan lebih tegas dibandingkan Mizuno Wave Rider 25. Ini menarik banget karena menurut Mizuno, desain ini, wave yang lebih tegas, ini diperuntukkan supaya kaki jauh lebih stabil karena punya support yang baik di bagian midsole-nya. Kalau kita lihat yang pink-pink ini bukan sekedar desainnya, ini sebenarnya adalah Mizuno Wave Plate. Kita coba lihat ya dari bawah, ini kelihatan, ini bagian pink adalah Mizuno Wave Plate. Nah, plat ini memang sengaja dikasih atau di-embed ke dalam sepatu Wave Rider 26 dengan bahan yang ringan supaya bisa ngebantu kita lari lebih cepat dan juga menambah responsiveness dari sepatu ini. Dari midsole kita turun sedikit ke bagian outsole-nya nih fams. Nah, di bagian outsole ini mereka kasih lapisan outsole yang terbuat dari bahan rubber atau karet yang katanya bisa mengcover 10 kali lebih banyak dibandingkan sepatu Mizuno Wave Rider 25. Fitur-fitur dan juga teknologi di Mizuno Wave Rider 26 ini nih fams, khususnya nih preferensi gue sendiri adalah yang menggunakan upper dengan tipe smooth stretch woven. Ini bisa buat kita bilang bahwa ini adalah sepatu buat latihan lari terenak dari brand Mizuno. Kita udah cobain, kita kasih lihat cuplikannya berikut ini. Bukan karena powered by Mizuno, tapi kita bisa bilang ini adalah salah satu sepatu Mizuno ternyaman yang enak banget dipakai buat lari. Gue sendiri ketika nyobain, gue seneng banget sama ride feel-nya, terutama di bagian midsole-nya. Dari semua sepatu Mizuno yang pernah gue cobain nih fams, gue bisa bilang bagian midsole ini adalah bagian midsole ternyaman. Empuk, tapi tetap responsif. Jujur, untuk cari sepatu daily trainer yang punya dua kombinasi ini cukup susah. Gue sendiri pelari yang lebih suka lari santai, jadi ketika ketemu sepatu ini, gue ngerasa ini enak banget buat dibawa lari santai. Bisa dibilang mungkin pace 7 sampai pace 8, ini enak banget. Apalagi ditambah dengan Mizuno Wave Plate yang mereka embed di bagian tengah menuju ke bawah, bagian midsole menuju bagian outsole gitu ya fans. Ini menurut gue yang ngebantu sepatu ini jadi cukup responsif. Selama ini biasanya sepatu-sepatu daily trainer yang gue biasa bawa buat lari santai, ini cenderungnya adalah either mereka berat atau terlalu empuk. Jadi ketika udah di atas 10 kilo, kaki gue ngerasa jadi males gitu ya untuk terus lari karena pace yang santai tadi. Tapi enggak, dengan ini gue bisa bilang klaimnya Mizuno bahwa sepatu ini dibuat untuk meningkatkan kenyamanan di bagian midsole tapi tetap responsif. Itu benar. Terus nge-challenge sedikit klaimnya Mizuno di bagian material uppernya nih yang mereka bilang stretchy. It is so true. Bener banget kalau bagian uppernya ini stretchy. Dan ini gue ngerasa nyaman banget untuk dipakai tipe kaki yang lebar gitu ya. Gue pribadi emang punya tipe kaki yang lebar. Nah biasanya kalau kita long run bisa dibilang di atas 10 kilo atau 12 kilo, kaki kita yang bagian atas dan bagian depan itu biasanya mengembang atau sedikit membesar gitu ya. Kalau kaki kita lebar, biasanya pakai sepatu yang bagian uppernya itu nggak stretch, itu akan neken gitu ya di bagian atasnya, jadi rasanya akan kurang nyaman. Tapi nggak dengan ini. Buat kalian yang punya kaki yang nggak lebar, kaki normal, gue bisa bilang agak sedikit kurang cocok kalau pilih Mizuno Wave Rider 26 yang tipe uppernya adalah smooth stretch woven. Mungkin kalian bisa pilih Mizuno Wave Rider 26 dengan yang mesh upper biasa. Nah, sedikit kekurangannya adalah karena agak stretchy, gue ngerasa ini kurang ngunci kaki gue bagian atas. Dan sizing sepatu Mizuno gue ngerasanya sedikit lebih besar nih, kayak 0,5
atau setengah senti lebih besar ya dibandingkan sizing sepatu gue biasanya. Jadi kalau biasanya gue pakai sepatu yang sizingnya itu di 25 cm, ini 25 cm tapi rasanya kayak 25,5 cm. Jadi kita saranin kalau kalian mau beli sepatu Mizuno Wave Rider 26, terutama yang bagian upper atau tipe uppernya ini smooth stretch woven, kalian bisa turun satu size atau setengah senti, atau kalian bisa cobain langsung ya. Atau triknya kalian bisa pakai kaos kaki yang jauh lebih tebal. Overall untuk sepatu daily trainer Mizuno Wave Rider 26 dengan tipe upper yang smooth stretch woven, kita kasih rate di 8,5 out of 10. Kalau kalian mau cari tahu informasi-informasi lain lagi nih tentang Mizuno Wave Rider 26, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar, nanti kita akan bantu jawab. Dan itu tadi review Runhood untuk sepatu Mizuno Wave Rider 26 warna Dewberry White dengan tipe upper smooth stretch woven. Jangan lupa follow kita di semua social media. Selain channel YouTube ini, kita juga ada Instagram, TikTok, dan juga jangan lupa mampir ke websitenya Runhood, runhood.id. Thank you for watching. Bye for now.